Ibarat lagu nostalgia yang kita sering nyanyikan atau kita sering dengar, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tetapi hal itu nampaknya tidak diharapkan banyak pihak terhadap relasi di antara Prabowo dan Jokowi. Kedua tokoh ini dianggap kalau mereka bermesraan, itu justru membunyikan alarm tanda bahaya. Bahaya bagi suramnya Indonesia, bahaya bagi gelapnya masa depan Indonesia. Bagaimana kita membincang kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi? Apakah kedua tokoh ini harus memang dipisahkan? Ataukah kita harus mempertahankan kemesraan di antara mereka berdua sebagai jaminan bahwa bayangan kita tentang Indonesia emas sebagai cita-cita luhur bangsa ini dapat kita lihat pelan tetapi pasti. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, berulang-ulang saya sering katakan bahwa rezim pemerintahan demokrasi yang dipilih oleh banyak negara termasuk Indonesia itu adalah rezim pemerintahan yang gaduh. Gaduh karena syarat dengan konflik dan kontestasi. Bahkan muncul adanya sikap-sikap yang pro dan kontra antara sesuatu yang mendukung sesuatu yang harus diwujudkan atau dilakukan dan dikerjakan bersama. Tetapi ada juga yang bersikap kontra dalam arti berpandangan negatif agar sesuatu tidak bisa diwujudkan atau sesuatu harus dipecah, dipisahkan, diakhiri hubungannya. Dalam konteks pro dan kontra itu, teman-teman, nampaknya kita bisa menggunakan perspektif lagu nostalgia kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bagi mereka yang pro pada Prabowo dan Jokowi, maka kita bisa mengatakan bahwa kemesraan di antara kedua tokoh ini penting sekali untuk membuat kita memiliki optimisme besar bahwa kita memang akan dihantar memasuki gerbang sebagai negara yang tinggal landas, negara yang adil makmur, Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Namun demikian, sebagai orang yang ada di sisi kontra, maka kemesraan di antara kedua tokoh ini, yaitu Prabowo dan Jokowi, justru menjadi sumber masalah. Karena apa? Karena Prabowo lagi-lagi dituduh sebagai orang yang tidak punya independensi dan kemandirian sebagai presiden. Ia masih dikooptasi dan ia masih menjadi seorang presiden yang berada di ketiak presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Karena itu, apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo itu lagi-lagi harus dibaca oleh orang-orang yang kontra ini sebagai tindakan yang memberi keuntungan bagi sepak terjang politik Jokowi. Terakhir misalnya, ada panggung politik yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ketika perhelatan 17 tahun Partai Gerindra, Jokowi diberikan ruang politik sehingga ia bisa memanfaatkan ruang itu untuk memberikan kata sambutan atau pidato politiknya. Pidato politik itu memang terasa sangat kuat memberikan apresiasi pada Presiden Prabowo Subianto. Dukungan yang real ini sangat diperlukan oleh Prabowo Subianto untuk meyakinkan publik luas bahwa presiden sebelumnya yaitu Jokowi juga seiring sejalan dengan dirinya dalam rangka menghantar tugas-tugas kenegaraan membawa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di dalam negeri, di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bisa kita terjemahkan sebagai gambaran dari makin jelasnya Indonesia emas itu seperti apa. Namun demikian,
teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang resah dan gelisah kalau kedua tokoh ini saling merapat dalam kemesraan di antara mereka berdua. Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan di antara Jokowi dan Prabowo, Prabowo dan Jokowi, itu justru membunyikan alarm tanda bahaya. Bahaya Indonesia yang semakin suram, Indonesia yang semakin gelap hari ini dan ke depan. Itulah misalnya yang diteriakkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang menuntut agar Jokowi diadili, bahkan menuntut keberanian Prabowo Subianto untuk memperkarakan sepak terjang politik Jokowi yang selama 10 tahun memimpin Indonesia telah menimbulkan kerusakan yang sistemik dalam hidup politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Karena itu, upaya memisahkan kedua tokoh ini adalah jalan satu-satunya agar Prabowo itu menjadi tokoh yang tidak gila kekuasaan seperti Jokowi. Itu berarti ketika kemesraan itu dapat diwujudkan, maka mungkin saja dalam pandangan mereka yang kontra, maka Prabowo juga tak ubahnya seperti Jokowi akan menjadi pemimpin yang gila kekuasaan. Inilah teman-teman tuduhan-tuduhan yang saya ingin katakan ini bukan tuduhan biasa, tetapi ini adalah tuduhan-tuduhan yang berangkat dari sebuah kepentingan ideologis dan politik tertentu. Saya seringkali mengatakan dan berulang-ulang saya selalu katakan, tidak ada sebuah pandangan, pemikiran, atau pendapat yang bebas kepentingan. Semua kita syarat dengan kepentingan. Bahkan tidak ada pengetahuan yang free value atau bebas nilai. Kita sebetulnya mengusung sebuah pengetahuan yang syarat dengan kepentingan. Kalau kepentingan itu menjadi bagian yang lumrah dan sesuatu yang normal dalam hidup kita, maka politik yang diterjemahkan oleh siapapun itu sesungguhnya juga tidak bebas kepentingan. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mau berdamai dengan kepentingan kita. Saya ingin katakan teman-teman bahwa simbiosis mutualisme atau kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi itu bukan kemesraan yang bebas kepentingan atau bebas nilai, tetapi itu juga penuh dengan kepentingan. Tetapi saya ingin memberikan logika yang terbalik dari tuduhan mereka-mereka yang nyinyir, yang kontra, yang selalu negatif thinking dengan prasangka-prasangka buruk terhadap Jokowi dan Prabowo, bahwa kemesraan di antara mereka itu syarat kepentingan, tetapi kepentingannya adalah untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu demi Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Karena itu, jangan pernah tuduh bahwa kemesraan di antara Jokowi dan Prabowo itu harus diakhiri, karena itu membunyikan alarm bahaya bagi hidup bersama di tengah-tengah tantangan Indonesia hari ini yang semakin sulit, dan kita membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, yaitu para pemimpin kita yang sudah punya pengalaman dan punya jam terbang tinggi untuk turut memberikan kontribusi besar dalam menyongsong Indonesia emas yang seperti apa. Tanpa kerja sama di antara rakyat dan para pemimpinnya, dan khususnya para pemimpin itu sendiri dalam ikatan yang saling mendukung satu dengan yang lain, maka sulit kita membayangkan Indonesia emas itu seperti apa. Karena itu teman-teman, mari kita lihat bahwa kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi itu sesuatu yang justru menyalakan lilin yang menyala terang bagi Indonesia. Bukan sebuah kesuraman masa depan, bukan kegelapan masa depan, tetapi sesuatu yang menjanjikan untuk Indonesia bisa tinggal landas sebagai negara yang adil makmur, dan Indonesia emas itu dapat kita lihat pelan-pelan tapi pasti wujudnya seperti apa.